Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu untuk mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Pada pertemuan ini, poin kita adalah tentang perjanjian kerja bersama. Ya, kita akan membahas yang berkaitan dengan subjek, objek dan dasar hukum perjanjian kerja bersama. Seperti kita ketahui bahwa perjanjian kerja bersama ini merupakan suatu hal yang penting ya di dalam membina suatu hubungan kerja antara pekerja dengan tenaga kerja ya, karena uh, dengan adanya perjanjian kerja bersama ini maka apa yang menjadi hak dan kewajiban ya, apa yang menjadi syarat-syarat kerja ya, ini bisa diketahui bersama. Kemudian ketentuan-ketentuan itulah ya yang menjadi anutan di dalam hubungan kerja ya, antara pihak pemberi kerja maupun pekerja ya. Kita masuk kepada subjek daripada perjanjian kerja bersama itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa subjek dari perjanjian kerja bersama, tentu karena perjanjian kerja bersama itu dibuat apabila di dalam satu perusahaan itu, ya, di dalam satu korporasi itu sudah ada serikat pekerja yang berdiri di situ, ya. Tentunya serikat pekerja ini, ya, serikat pekerja yang resmi, ya, artinya serikat pekerja itu dibuat berdasarkan eh, akte pendirian daripada serikat pekerja itu ya, artinya memenuhi syarat-syarat legalitas, kemudian tercatat pada dinas tenaga kerja ya setempat ya, atau departemen tenaga kerja ya. Kemudian pada suatu ketika ya, di dalam suatu perusahaan itu bisa saja ada apa namanya, lebih dari satu serikat pekerja yang ada di satu perusahaan itu ya. Jadi pasal 119 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, serikat pekerja itu tentunya nggak misalnya ada 3 atau 4 ya, atau 2 dari serikat pekerja itu berada di satu perusahaan, maka eh, yang mewakili daripada serikat pekerja itu adalah yang anggotanya di dalam pada serikat pekerja itu di dalam pada karyawan di perusahaan itu adalah 50% dari jumlah pekerja ya. Jadi kalau misalnya pekerjanya ada 200 atau 100, kalau 100 mungkin kira-kira kalau 50 pekerja tersebut ya merupakan anggota dari serikat pekerja A misalnya, maka serikat pekerja itu yang akan mewakili di dalam pembuatan perjanjian kerja bersama tersebut ya. Itu sesuai dengan petunjuk dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Kemudian pasal 119 ya, itu ayat 1 tadi, ayat 2-nya itu serikat pekerja itu ya yang anggota mayoritasnya ya didukung sebagian besar ya, atau 50% lebih ya, pekerja di perusahaan ya. Jadi itu eh, yang mewakili daripada serikat pekerja itu ya. Kemudian selain daripada serikat pekerja, tentunya yang menjadi subjek ya atau subjek hukum juga di dalam membuat perjanjian kerja bersama itu adalah pengusaha atau perkumpulan pengusaha ya. Jadi itu ya, kalau yang menjadi pertanyaannya siapa subjek perjanjian kerja bersama, maka
perjanjian kerja bersama itu adalah serikat pekerja dan pengusaha. Ya, serikat pekerja seperti apa? Seperti yang penjelasan tadi. Ya, tentunya punya legalitas, kemudian anggota atau anggota dari serikat pekerja itu merupakan pekerja yang secara majority ya 50% dari pekerja itu, ya, dan seterusnya. Jadi itu rekan-rekan ya, apa yang dimaksud dengan subjek pada perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, ya, apa yang menjadi objek perjanjian kerja bersama atau PKB itu? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, di PKB itu, ya, di perjanjian kerja bersama itu memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ya, misalnya si pekerja. Pekerja itu kewajibannya apa? Melakukan pekerjaan seperti apa, kalau ada petunjuk khusus dan lain sebagainya ya. Kemudian haknya apa? Misalnya haknya mendapat upah sesuai dengan kesepakatan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian syarat-syarat kerja, misalnya ada dipersyaratkan ya kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, ya di mana dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang pengupahan, ya. Di dalam PKB ya diatur juga tentang upah. Ya, diatur tentang upah berapa gajinya ya, kecuali memang di dalam perusahaan itu diatur secara khusus ya. Artinya untuk level-level tinggi itu diatur tersendiri, itu bisa saja ya. Jadi dulu kalau di perkebunan itu untuk pekerja bulanan ya, pegawai bulanan dan pegawai harian tetap itu diatur oleh di PKB itu ya. Dulu sempat namanya KKB ya, kesepakatan kerja bersama dulu ya, di perkebunan gabungan perkebunan Sumatera. Kemudian keadaan ketenaga kerjaan ya. Ini mungkin ada diatur hal-hal khusus tentang ketenaga kerjaan ya. Seperti apa misalnya kondisi ketenaga kerjaannya, persyaratannya seperti apa, seperti itu ya. Ini diatur khusus apabila ada ya. Misalnya ada perlu penempatan, misalnya ada perlu persyaratan-persyaratan tertentu ya di dalam menempatkan suatu tenaga kerja di suatu tempat atau di suatu wilayah. Ya, jadi itu objek daripada perjanjian kerja bersama. Ya. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa ya, kita coba melihat masa berlakunya perjanjian kerja bersama itu. Jadi perjanjian kerja bersama itu dapat dibuat ya, itu paling lama 2 tahun ya. Kemudian mulai berlaku sejak ditandatangani kecuali memang ada disepakati di luar daripada itu. PKB yang sudah ditandatangani ini tadi ya itu didaftarkan oleh pengusaha ke Dinas Tenaga Kerja. Artinya diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja. Ya nanti ada tanda tangan kepala dinas misalnya dan lain sebagainya. Kemudian apabila PKB itu akan berakhir, ya misalnya setelah 2 tahun akan berakhir, maka akan dilakukan lagi perundingan-perundingan tentang untuk PKB selanjutnya. Artinya untuk perpanjangannya seperti apa? Mungkin ada perubahan, mungkin ada suatu kondisi tertentu di masa yang akan dijalani ya, di masa yang akan datang, sehingga perlu mencantumkan suatu syarat-syarat yang sebelumnya tidak terdapat pada perjanjian kerja bersama sebelumnya ya. Jadi tapi itu harus disepakati ya sebelum dicantumkan. Kemudian biasanya di dalam suatu perundingan-perundingan itu ya kadang-kadang bisa berlangsung alot ya. Artinya ada yang diusulkan oleh
pihak pekerja ya kemudian tidak dapat diterima, misalnya tidak dapat terima seluruhnya atau tidak dapat diterima sebagian, atau juga ada hal-hal yang ingin dimasukkan ya di dalam PKB tersebut, tetapi si buruh ya atau para pekerja tidak dapat menerima persyaratan itu ya, artinya sehingga sering terjadi satu perdebatan yang sengit di dalam menentukan syarat-syarat kerja dan lain sebagainya ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya di dalam perjalanan daripada serikat pekerja ini ya itu bisa saja serikat pekerja itu misalnya terjadi pembubaran ya terhadap badan hukum daripada serikat pekerja itu ya. Bagaimana akibat hukumnya bila PKB sudah dibuat ya, PKB itu sudah tanda bersama, sudah disahkan, artinya sudah diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja ya, kemudian serikat pekerjanya itu membubarkan diri misalnya ya, maka apa yang tercantum di dalam serikat PKB itu tetap berlaku meskipun serikat pekerja itu sudah dibubarkan ya, sudah dibubarkan tetap itu berlaku bagi para pihak. Para pihak di sini adalah pengusaha dan pekerja ya. Itu kalau kita mau melihat beberapa kisi-kisi daripada perjanjian kerja bersama. Kemudian di dalam satu perusahaan bisa saja terjadi akuisisi, artinya dibeli ya, terjadi pengalihan perusahaan tersebut ya. Maka PKB itu tetap berlaku sampai berakhirnya masa waktunya ya. Demikian juga misalnya perusahaan itu merger ya, ada dua perusahaan, kemudian dua perusahaan itu digabung ya menjadi satu perusahaan. Perusahaan yang satunya melebur ya kepada perusahaan yang lain, tuh bisa terjadi merger itu banyak bentuknya ya. Itu PKB itu masih tetap berlaku ya, syarat-syarat itu masih tetap berlaku ya. Kemudian pada intinya PKB yang sudah ada di masing-masing perusahaan itu ya, maka hal-hal yang menguntungkan pekerja itu dianggap berlaku. Ya, tidak boleh hak-hak pekerja itu dikurangi atau dihilangkan karena adanya perubahan pada perusahaan. Ya, termasuk juga ini merger, kemudian ini penggabungan ya. Jadi jika terjadi penggabungan maka perusahaan yang mempunyai PKB dengan perusahaan yang belum mempunyai PKB, maka PKB tersebut berlaku juga bagi perusahaan yang bergabung sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKB. Ya. Jadi kalau ada dua perusahaan, satu yang sudah punya PKB, yang satu belum, apabila bergabung maka itu berlaku untuk perusahaan itu, ya, untuk karyawan seluruhnya, ya, meskipun sebelumnya perusahaan itu belum ada PKB-nya, kira-kira gitu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, apa dasar hukumnya PKB itu dibuat ya? Tentunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO ya, mengenai berlakunya dasar-dasar akan hak untuk berorganisasi, untuk berunding bersama ya. Kemudian keputusan Menteri Tenaga Kerja ya, ini peraturan lama ya, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi nomor 48 tahun 2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Kemudian peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor Per ya 05 garis miring Men garis miring 1998 ya tanggal 27 Mei tahun 1998 ya tentang pendaftaran organisasi pekerja. Ini tentang petunjuk teknisnya ya. Jadi itu kalau kita ingin mengetahui tentang apa dasar hukumnya tentang perjanjian
kerja bersama atau PKB itu. Selanjutnya ya, ruang lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama itu ya, ini bisa kita bacakan. Jadi perubahan atau pembubaran serikat pekerja atau perkumpulan pengusaha tidak mengubah hak dan kewajiban yang bersangkutan di dalam PKB. Jadi meskipun terjadi ya pembubaran daripada atau perubahan dari serikat pekerja itu atau pengusaha, maka hal-hal yang disepakati di dalam PKB itu tidak berubah ya, tetap berlaku kepada karyawan dan perusahaan. Kemudian perjanjian kerja yang bertentangan dengan KKB, maka yang berlaku adalah KKB ya. Jadi PKB. Jadi misalnya di dalam satu perusahaan itu meskipun ada PKB, biasanya ada juga antara pekerja secara personal ya dengan perusahaan, biasanya ada juga dibuat perjanjian kerjanya ya. Jadi manakala biasanya perjanjian kerja itu eh, apa namanya poin-poin yang diatur di situ lebih rendah dari PKB misalnya, kan itu akan merugikan dari pekerja, maka itu dianggap tidak berlaku poin-poin itu. Yang dianggap adalah hal-hal yang diatur di dalam PKB. Tapi biasanya itu perjanjian kerja itu biasanya yang lebih rendah derajatnya ya, artinya eh, tidak menguntungkan bagi pekerja ya. Kemudian apabila perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan dalam PKB, maka aturan dalam PKB yang berlaku ya. Demikian juga kalau misalnya di dalam perjanjian kerja itu tidak diatur ya, kemudian terjadi dispute dan lain sebagainya, maka PKB yang mengatur tentang itu yang diberlakukan. Demikian juga dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha tidak dapat menyelenggarakan PKB dengan SP lain yang syarat-syarat kerjanya di bawah PKB yang berlaku ya. Demikian itu juga. Selanjutnya siapa yang berkewajiban ya dalam penyelenggaraan daripada PKB ya. Jadi PKB yang sudah ditandatangani, sudah di apa namanya ya kalau bahasa ininya sudah disahkan lah ya oleh pihak Dinas Tenaga Kerja ya. Maka isi dari perjanjian itu harus disosialisasikan, harus diketahui ya. Biasanya itu juga dibuat macam buku-buku kecil dibagikan kepada seluruh karyawan supaya dia mengetahui apa hak dan kewajibannya ya. Kemudian ya wajib mengusahakan agar anggota-anggotanya memenuhi aturan yang berlaku dalam perjanjian kerja bersama. Jadi SP itu, serikat pekerja itu harus melakukan sosialisasi kepada anggota-anggotanya supaya benar-benar mentaati apa yang menjadi aturan di dalam PKB ya. Demikian juga dengan apa namanya kewajiban ya. Jadi kalau para pihak itu atau pekerja lah ya pada umumnya tidak mentaati daripada perjanjian kerja bersama itu, biasanya dalam prakteknya serikat pekerja itu yang akan melakukan apa ya penekanan-penekanan atau tindakan ya kalau memang justru si pekerja yang tidak memenuhi atau tidak mematuhi ketentuan yang disepakati ya. Mereka yang selama waktu berlakunya perjanjian kerja bersama adalah anggota serikat pekerja atau perkumpulan pengusaha ya. Jadi mereka-mereka yang atau karyawan itu yang menjadi anggota dari serikat pekerja itu dan pengusaha itu ya. Itu yang mempunyai kewajiban atau mempunyai keberlakuan di dalam PKB itu. Anggota SP atau perkumpulan pengusaha tetap terikat ya oleh PKB meskipun telah kehilangan anggotanya. Ya, jadi ada suatu ketika anggota daripada anggota dari SP itu dikeluarkan misalnya ya, mungkin ada pelanggaran dan lain sebagainya dikeluarkan. Tapi meskipun dia sudah tidak menjadi anggota SP itu ya, hal-hal yang menyangkut di PKB itu tetap berlaku pada dirinya gitu ya sebagai pekerja.
Kemudian mereka tidak lagi terikat bila mana setelah kehilangan anggota PKB tersebut telah berubah atau diperpanjang. Ya. Jadi keterikatan mereka itu eh, artinya tidak terikat lagi bila apa namanya dia tidak anggota lagi kemudian eh, apa namanya dirubah ya atau diperpanjang ya. Jadi PKB itu telah ada perubahan ya diperpanjang kemudian dia tetap apa namanya tetap menjadi tetap berlaku kepadanya meskipun artinya dia tidak apa namanya mereka tidak terikat dengan keanggotaannya ya dan PKB itu telah dirubah ya atau diperpanjang tapi dia tetap menjadi karyawan ya maka itu tetap berlaku kepadanya ya itu kalau kita lihat daripada ruang lingkup berlakunya perjanjian kerja bersama ya. Demikian rekan-rekan mahasiswa ya materi kita pada pertemuan 9 hukum ketenaga kerjaan ya. Semoga dapat dipahami apa yang menjadi materi kita pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.